Shalom, salam terkasih dan salam sehat buat kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada jam yang baik ini. Berjumpa kembali di ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Tetapi sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas segala berkat, bahkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kebutuhan terbesar kami pada saat ini, kecurahan Roh Kudus Tuhan, agar kami di saat mempelajari firman-Mu, kami bisa mengerti, memahami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman ini berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul ringkasan pelajaran sekolah Sabat pada saat ini ialah kita adalah penerima dan pemberi kasih karunia. Ayatnya terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-5, di mana perikopnya berbicara mengenai hiduplah sebagai anak-anak terang. Konteks Efesus pasal yang ke-5 ini dimulai dari Efesus 4 ayat yang ke-32. Ketika Paulus menyatakan agar orang Kristen ramah terhadap seorang akan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Perilaku kita sebagai umat-umat Tuhan atau orang-orang Kristen dalam hal mengampuni dan menerima kasih karunia Allah dikatakan harus menjadi teladan dan juga harus menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Umat Tuhan harus meniru Tuhan itu. Gaya hidup meniru kasih Allah ini berbeda dengan gaya hidup mereka yang tidak mengenal Tuhan, yang justru dikatakan menggunakan orang lain untuk kesenangan-kesenangan dunia atau yang tidak diinginkan Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kemudian bermegah atas hal itu. Tindakan seperti itu tidak akan membawa manusia kepada masa depan di dunia yang baru. Paulus meminta jemaat Tuhan untuk berpaling dari masa lalu mereka dan hidup ke depannya sebagai anak-anak terang yang juga menuruti apa yang diperintahkan Tuhan, meniru kasih daripada Bapa itu. Jemaat harus menjauhi akan perbuatan-perbuatan kegelapan, akan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan kita itu. Ketimbang menghabiskan waktu dalam kemabukan, hiduplah dengan dikatakan mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah atas kasih Allah, atas juga karunia Allah, nafas kehidupan dan udara yang segar yang kita nikmati dan kita rasakan. Orang Kristen harus meniru akan kasih Allah, khususnya juga dikatakan dalam konteks ini, yaitu suami dan istri. Kristus telah mengorbankan dirinya untuk gereja, untuk umat-umat Tuhan, dan pengorbanan ini menjadi teladan bagi umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya bagi pasangan suami dan istri. Daripada menggunakan karunia seksualitas manusia dengan cara yang tidak sopan dan egois. Suami dan istri atau pasangan orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan, berfokus untuk saling menghargai, untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya. Menjadi juga dikatakan satu daging. Jemaat Allah haruslah meniru akan juru selamat itu atau Allah itu di dalam
kehidupan kita sekalian. Marilah kita sebagai umat-umat Tuhan, di mana kita adalah penerima dan pemberi kasih karunia itu. Kita harus selalu bersuka cita dan menikmati akan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita juga bagikan kepada orang lain melalui kehidupan kita di lingkungan sekitar kita dan dimanapun kita berada, dengan pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan. Adalah doa, pengharapan, dan seruan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.